membantu pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada juga sama kami kembali presentasi dokumen rencana provinsi Nusa Tenggara Timur, dan hari ini dokumennya untuk mendapatkan masukan strategis dalam rangka penyempurnaan. Pada dasarnya hari ini kami sangat membutuhkan klarifikasi dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, karena RT/RW ini akan menjadi pedoman pengembangan wilayah Provinsi NTT 20 tahun ke depan. Artinya kita akan membentuk template bersama yang akan digunakan untuk pembangunan yang membutuhkan ruang di 20 tahun ke depan. Di Perda kita 2010-2030, Pak Gubernur, untuk diketahui pada tahun 2018 sudah dilakukan peninjauan kembali dan mestinya sudah direvisi. Nah, hari ini momentum revisinya cukup tepat karena kita merujuk ke regulasi terbaru Undang-Undang Cipta Kerja yang baru keluar 2020. Mungkin di paparan saya tidak akan menyampaikan banyak, tapi pada dasarnya kami hanya ingin meminta masukan, saran, serta konsep ruang yang ada di dalam pemikiran Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur tentang NTT ke depan. Ini terkait dengan perubahan regulasi. Jadi kalau dulu kita NTT termasuk yang sudah punya dua produk, RT/RW provinsi dan RZBP 3K Perda. Tapi pasca Undang-Undang Cipta Kerja Pak Gubernur, itu kedua dokumen ini harus menjadi satu perda, perda darat dan perda laut. Untuk RZBP 3K, informasi terakhir dari teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan sedang dalam proses penyempurnaan, nanti pada tahun depan akan sekaligus terintegrasi di dalam dokumen RT/RW darat kita. Nanti kita juga harus melakukan penyusunan KLHS sebagai syarat. KLHS ini menjadi, kalau kami mencoba menganalogikan itu sebagai amdal dari RT/RW. KLHS ini siapa yang kerja? Dinas Lingkungan Hidup. Ya biasanya pakai orang mana? Orang-orang telat itu biasanya. Sudah disiapkan dari sekarang supaya KLHS nya telat. Semua yang beres KLHS nya biar telat. Terima kasih Pak Gubernur. Itu akan dibangun jalan lingkar mengelilingi pulau. Nah, itu yang nanti perlu kita klarifikasi kembali dengan teman-teman di Bina Marga, karena kami sampai hari ini belum mendapatkan peta SHB terkait ini, tapi konfirmasi dan koordinasi kami dengan PKSPU, konsep ini kita sampaikan ke Pak Gubernur. Kira-kira ada saran dan masukan terkait dengan pengembangan jalan lingkar di setiap pulau-pulau besar, dan di setiap pulau kecil kita pastikan semua jalan terkoneksi, khususnya mendukung pengembangan 22 objek pariwisata yang prioritas di Provinsi NTT. Ini sistem jaringan jalan yang rencana jaringan jalan yang sudah kita koordinasikan dengan teman-teman di Bina Marga, cukup rinci sampai dengan lintas pulau, itu sudah semua keluar. Selain tol di mendukung Labuan Bajo, kami juga mendapat informasi bahwa akan dibangun jaringan jalan tol di lingkar Pulau Timur. Itu yang perlu kami klarifikasi juga. Kemudian rencana pembangunan jaringan rel kereta api dari Kupang Mota Air, itu juga yang perlu kami klarifikasi juga. Terkait dengan struktur sistem jaringan transportasi ini, mohon kiranya Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bisa menyampaikan kepada kami konsep-konsep yang sekiranya belum terakomodir di dalam pemaparan kami ini atau informasi yang kami dapatkan dari OPD-OPD. Jadi semua sistem jaringan sudah terkoneksi. Target kita bahwa di dalam RT/RW semua sistem jaringan transportasi kita sudah terkoneksi. Kemudian untuk tol dan tol, jalan lingkar, dan rencana pembangunan jalur kereta api kita sudah akomodir di dalam RT/RW kita. Kemudian ini sistem jaringannya sama Pak Gubernur, saya tidak akan merincikan satu persatu, tetapi semua sistem jaringan jalan sudah kita koneksikan di pulau-pulau dan lain sebagainya. Kemudian ini sistem transportasi terkait dengan rencana pengembangan terminal, kita akan mengembangkan terminal TPA di Kabupaten Belu, kemudian terminal TPA di Mota Air, dan terminal barang di Mota Air. Artinya ini juga connect dengan rencana pengembangan jaringan jalan tol dan rel kereta api, karena terkait dengan distribusi barang, karena terminal barang akan dibangun di Mota Air sesuai dengan konsep struktur ruang kita. Kemudian ini sistem jaringan sungai dan penyeberangan. Kita pastikan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bahwa ke depan semua pulau itu terkoneksi dengan baik, khususnya di pusat-pusat
pariwisata di 22 objek pariwisata yang termuat di dalam RPJMD ini. Kemudian ini sistem transportasi laut kita, pengembangan pelabuhan-pelabuhan. Untuk pelabuhan marina di beberapa lokasi sudah kita masukkan juga. Informasi yang terbaru dari pemerintah Kabupaten NTB, Pak Gubernur, itu sudah dilakukan survei untuk pengembangan pelabuhan marina di Kabupaten NTB. Kemudian selain itu di Labuan Bajo sudah beroperasi. Kemudian kalau saya tidak salah di Bolok, ya, dengan di Rote itu pelabuhan marina. Jadi waktu saya presentasi di sana tidak lagi repot lagi ke bawah, karena dengan ATR udah beres. Jangan kita nanti waktu presentasi di kementerian ATR-nya nggak beres, rupanya ada masalah. Nah, dengan kawasan hutan. Begitu aja. Ya. Nah, kemudian rapat lagi tekniknya. Kalau pun nanti kita ada teman saya, kalau ada umpama dinas yang apa, kamu langsung ke saya. Itu cepat. Ya. Oke. Ya, ini Pak Wagub utama sih. Begini, Pak Gub, Undang-Undang 26 tahun 2007 itu jelas. Saya kira pada saat itu ada dua, jadi teman-teman dalam penyusunan itu hanya ada dua aja, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Jadi teman-teman tahu itu. Sebenarnya Pak Gub tidak perlu menanyakan tadi kalau teman-teman sudah menyusun struktur ruangnya dan kemudian pola ruangnya di mana. Nah, struktur ruang ini kalian harus melihat dulu tanah. Contoh misalnya di pelabuhan. Di pelabuhan ada namanya daerah lingkungan kepentingan dan daerah lingkungan kerja. Ini harusnya teman-teman harus menyiapkan lahan itu. Baru kemudian bikin struktur ruangnya. Kemudian baru dibagi pola ruangnya. Budidaya dan sebagainya itu di dalam pola ruang. Jadi struktur ruang itu adalah di pemukiman-pemukimannya. Kemudian saya kira teman-teman bisa menyusun lagi dengan para hadis supaya bisa memberikan data yang lengkap. Ya. Jadi begini teman-teman sekalian, dari dinas-dinas itu harus menyesuaikan undang-undang dari kementeriannya supaya dikaitkan menjadi satu tata ruang. Jangan sampai contoh misalnya di undang-undang perikanan itu ada undang-undangnya, kemudian di DU ada undang-undang jalan, ada undang-undang LAJ. Kemudian di pertanian ada undang-undangnya sendiri. Itu dicari satu komprehensif untuk dikaitkan menjadi rencana struktur ruang dan rencana tata ruang, gitu. Supaya memudahkan Pak Gubernur dalam presentasi nanti. Kalau ini masih mentah sekali, Pak. Bagaimana Pak Gubernur mau presentasikan? Struktur ruang itu tidak jelas, pola ruang itu tidak jelas. Gitu. Gini loh, yang tadi yang Pak Wagub sampaikan itu, nanti kalau undang-undangnya tabrakan di mana, kasih note buat saya. Mana yang perlu nanti saya minta untuk ini dihapus, ini kita simpan. Mana yang kita lihat untuk kepentingan pembangunan NTT, mana yang perlu disimpan undang-undang ini. Itu loh, kalau Pak ada tabrakan di sana. Jadi kita tahu, jadi kita punya tata ruangnya udah jelas karena kita hari ini dihapus karena kepentingan pembangunan ekonomi, pembangunan industri, pembangunan apa itu dibuat di note begitu. Oke? Ya udah, nanti sambil koordinasi dengan Pak Wagub, nanti kalau sudah selesai baru kita rapat lagi, ya. Oke ya? Makasih.